Assalamualaikum Bun, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi di channel Lili Erlinda. Nah, pada kesempatan ini aku akan sharing tentang budgeting di bulan Juli 2024. Nah, aku sengaja untuk share-nya di akhir bulan Juli agar aku juga bisa untuk melihat evaluasi pengeluaran aku di bulan Juli. Awalnya aku tuh selalu rekap pengeluaran aku via aplikasi di handphone, tapi kali ini aku mau membuat secara manual dan aku bakalan coba untuk divideokan setiap bulannya. Nah, untuk bunda-bunda yang lagi membuat budgeting, yuk kita sama-sama evaluasi pengeluaran kita di bulan Juli atau untuk merencanakan pengeluaran di bulan Agustus. Nah, untuk di bulan Agustus saya sudah membuat perencanaannya, tapi nanti akan saya upload di bulan Agustus. Tahapan pertama, aku bakalan bikin tabel terlebih dahulu. Tabelnya aku bagi menjadi 4 bagian. Nah, di sini aku bikin tabel 2 tabel di atas, kemudian 1 tabel lebar di tengah-tengah dan 1 tabel kecilnya di bagian bawah. Awalnya aku bikin budgeting kayak gini itu pada saat aku masih kuliah, tepatnya itu di semester 5 gitu. Karena aku ngerasa kalau misalnya di semester awal itu aku sangat boros dan keuangan aku sepertinya kacau banget. Jadi aku memutuskan di semester 5 itu aku mulai untuk membuat rincian pengeluaran. Tapi tetap saja pada saat kuliah aku belum bisa menabung karena pengeluaran cukup banyak. Dan aku juga challenge untuk diri aku gak minta uang tambahan ke orang tua. Nah, untuk di tabel pertama aku berikan terlebih dahulu untuk pendapatan. Kemudian tabel yang kedua itu bagian dari tabungan. Yang ketiga itu adalah kebutuhan aku, baik itu kebutuhan bulanan, harian, dan lainnya. Ayo bunda-bunda yang punya niatan untuk bikin budgeting, ayo kita sama-sama mulai untuk ngebudget keuangan kita agar lebih teratur lagi untuk pengeluaran dan pemasukannya. Nah, untuk aku sendiri di sini untuk pendapatan suami itu sebenarnya 3 juta lebih. Tapi 1 juta lebihnya itu memang dipegang suami. Aku hanya minta 2 jutanya aja. Karena keperluan suami seperti bensin untuk bolak-balik dia kerja ke lapangan, ke kantor, terus juga untuk ganti oli, untuk kuotanya itu biar dia aja yang mengaturnya. Jadi dia tidak bisa mengacau uang yang ada di aku gitu bun. Tapi kalau misalnya uang di aku kurang, tetap aku minta ke suami. Dan kalau suami kurang juga biasa nih mintanya ke aku, jadi kita sama-sama aja bun. Nah, untuk pendapatan aku itu 1 juta, tapi itu setiap bulannya itu nggak sama ya bun, bisa di bawah 1 juta dan bisa juga di atas 1 juta karena kan aku kerjanya itu freelance, jadi tergantung berapa jam aku kerjanya gitu bun. Dan aku kerja itu nggak setiap hari ya bun, kalaupun aku kerja itu palingan dalam 1 hari itu 1 sampai 3 jam, paling banyak 4 jam aja bun untuk di luar. Nah, untuk tabungannya aku simpan 500.000 aja dulu. Ini tabungannya itu aku sengaja untuk aku kumpulkan untuk membeli logam mulia tapi dalam bentuk digital. Jadi aku tuh nabung di Pegadaian Syariah dan aku buka rekening tabungan emas. Lumayan ya bun, emas sekarang itu udah mahal. Jadi kalau misalnya aku mau beli yang batangan langsung atau yang fisik itu aku takutnya hilang, cecer, karena aku kadang suka nyimpan sembarangan. Nah, untuk kebutuhannya di sini belanja bulanannya itu 400.000, belanja hariannya 600.000, beras, gas, dan galon itu aku simpan menjadi 350.000, untuk listrik dan paket datanya 320.000.
pegangan istri atau pegangan aku sendiri itu Bun 130.000, kemudian skincare-nya 200.000, dan servis motornya 100.000. Nah untuk servis motornya ini Bun, itu bukan servis motor aja sih, untuk ganti oli aku biasanya 2 bulan sekali karena kan pemakaiannya itu jarak dekat gitu, terus juga nggak dipakai setiap hari banget. Jadi aku ganti olinya itu 1-2 bulan sekali paling. Itu servis motornya itu juga sebagai biaya bensin kalau misalnya aku isi bensin. Nah, di sini aku mau bikin tabel lagi, satu tabel itu lain-lain, dan isinya itu adalah kewajiban aku setiap bulan, kemudian uang jaga-jaga apabila uang harian aku itu kurang di akhir bulan gitu Bun. Jadi uang jaga-jaganya itu untuk di akhir bulan gitu Bun. Di tabel lain-lain tidak hanya ada uang jaga-jaga, tapi juga ada uang untuk aku bayar CU wajib sama Munhut. Terus juga ada uang untuk aku sedekah. Nah, yang penting kita itu sedekah ikhlas ya Bun. Untuk jumlahnya itu semampu kita aja. Dan aku biasanya untuk sedekah aku kumpulin dulu, atau enggak aku kasih ke adik-adik aku, baik adik kandung aku maupun adik ipar aku. Entah mereka kepengen beli apa, karena kan sedekah terbaik itu adalah sedekah yang lebih dekat dengan kita, yaitu keluarga ya Bun ya. Biasanya juga dari sini juga aku ngasih orang tua uang gitu. Jadi aku lebih utamakan sedekah dengan orang tua atau dengan keluarga. Nah untuk CU-nya itu aku isi 55.000 aja, karena aku nggak isi untuk CU tabungan, aku lagi fokus di tabungan emas terlebih dahulu. Kemudian sedekahnya itu 50.000 aja, dan uang jaga-jaganya itu ada 795.000 sisa dari pengeluaran aku gitu Bun. Nah, uang jaga-jaga inilah kalau misalnya ada kekurangan uang di akhir bulan atau enggak ada undangan, jadi kita pakai uang jaga-jaga gitu Bun. Jadi nanti kalau misalnya ada sisa dari uang jaga-jaga, aku simpan lagi ke tabungan, aku belikan ke emas. Oh iya Bun, kita kalau misalnya ngatur uang kayak gini itu harus gimana ya, nahan banget kalau pengen beli apa-apa, karena kalau misalnya kita turutin kemauan kita semuanya pengen kita beli gitu Bun. Karena aku tuh pernah kayak gitu, dan aku akhir bulannya itu benar-benar nggak ada uang sama sekali untuk dipegang. Jadi yang paling utama sekali itu yaitu jangan belanja online berlebihan, karena kalau kita belanja online berlebihan itu juga bikin kita boncos di akhir bulan. Nah, di sini untuk jumlah kebutuhannya itu 2.100.000 dan lain-lainnya itu 895.000. Oke Bun, video aku cukup sampai di sini dulu ya Bun. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.